Mungkin, kita, melihat kondisi sekarang nih ya, Prof, kan sekarang Mhm, semenjak ya, pandemi terutama saya perhatiin tuh banyak orang yang tertarik atau berdiskusi soal isu ketahanan nah, pangan, isu, kita harus mulai nanam dan lain sebagainya gitu, baik di kota iya iya, maupun di daerah gitu kan. iya, Dan nggak berapa lama juga, sekitar 2 bulan lalu juga banyak mengangkat isu tentang food loss seperti itu. Karena mungkin nah, lagi, memperingati hari, Food Loss and pangan, Waste Awareness Day dan juga, Hari Pangan Sedunia. Kebetulan nah, berdekatan, Prof. Jadi iya yang iya iya, Food Loss and Waste-nya akhir September, terus, Hari Pangan Sedunianya tuh di tengah, Oktober 16, Oktober, betul sekali. Nah, akhirnya kan, banyak sekali orang berdiskusi tentang, apakah dengan mengurangi, food loss sebenarnya kita justru meningkatkan ketahanan pangan terutama di masa pandemi ini kan. Nah, menurut Prof sendiri, apa sih kaitan antara food loss dan ketahanan pangan seperti itu, Prof? ya, kalau ketahanan pangan itu kan intinya bagaimana pangan itu bisa tersedia, terakses kan, dan bisa dikonsumsi sebanyak mungkin kan itu ya. Jadi itu Mmm, tahan kita kalau seperti itu. Semua orang bisa me, apa, me, mengakses pangannya, lalu bisa mengkonsumsinya. Nah itu berarti kita aman dan itu merata seluruh NKRI itu bisa itu aman itu mhm, berarti eh, tahan artinya. Nah eh, ya makin banyak ketersediaan kan makin bagus berarti ya mhm, makin menguatkan ketahanannya tadi kalau pilar satu ketahanan pangan adalah ketersediaan ya. Nah, mhm, ketersediaan makin banyak, kalau loss itu kita tekan, berarti kan ketersediaan makin banyak. Ya, mhm, kalau makin banyak tersedia berarti makin tahan dong. Jadi mestinya sangat berkorelasi ya, positif antara reduksi food loss ini dengan ketahanan pangan. Nah, saya kira relasinya di sana. Tapi kalau dihubungkan dengan pandemi, mhm. di pandemi ini bagaimana situasinya? Saya lihat mudah-mudahan saya nggak salah. Ketahanan pangan ini masih, alhamdulillah kita masih kuat lah. Ya. Mhm, Jadi Pak Menteri saya kira mengambil kebijakan yang brilian ya. Jadi pada kesempatan pandemi ini beliau langsung membuat program juga untuk bagaimana bisa mempertahankan ketahanan pangan itu. Nah, catatan saya misalnya Pak Menteri membuat refocusing anggaran. mmm, Di anggaran yang tadinya pakai macam-macam itu direfocusing, difokuskan lagi ini sebetulnya untuk apa yang paling penting anggaran ini. Nah, mhm, misalnya untuk pencegahan COVID itu kan sarana prasarana atau alat medis mhm. diadakan. Saya tiap minggu atau tiap 2 minggu sekali itu dapat suplemen itu supaya imun saya baik. Oh, Ini kan oke. ya kan tadinya Iya, nggak pernah dipikirkan itu ya. iya, betul betul. Begitu pandemi Pak Menteri menugaskan supaya begitu tuh. Mmm, Terus ada ya kita tahulah di desinfektasi ruang kerja kita juga mmm, diamankan dan semuanya saya kira hampir keseluruhan kementerian kena program itu. Kemudian pengamanan ya, persediaan pangan. Itu juga diadakan oleh beliau itu, diprogramkan mmm, operasi pasar biar pangan jadi murah, ya, atau mmm, bantuan penyerapan gabah, mhm. transportasi lah. Ya, ini yang kemarin pandemi itu kan Iya, transportasi itu mampet ya. iya, betul betul, Prof. Ya, mampet transportasi kita kenapa? PSBB, ya, Mhm, lockdown. Ya, tapi kan sebetulnya transportasinya dibantu oleh mhm, kementerian itu bagaimana pangan biar tidak mampet di satu sentra produksi, mhm. tetap diangkut, disalurkan. Jadi rada aneh juga kemarin itu ada kawan kita yang membuang-buang tomat dia di jalan. Iya, betul betul, Nah, Prof. Masuk buat berita saya itu, Prof. itu orang nggak sabar, maaf ya, Heeh sorry, heeh. nggak Nggak sabar, apa-apa. itu deket-deket nggak iman loh, Eee, iya dong. Padahal mhm, kan kan kita tahu, ya sabar itu bagian dari iman. Jadi harusnya kan beliau sabar jangan dibuang. Ini makanan loh, diberi oleh Allah. Ya toh? Harusnya konsultasi dia ke dinas misalnya. Bagaimana ini mhm, disalurkan? Kan ada caranya. Ya toh, mhm, sabar dulu dikit. Nah, lalu mhm, kemudian nyatanya kan ketika tomat dibuang-buang, kita di sini di toko tani Indonesia begitu diumumkan siapa yang mau beli tomat dalam sehari langsung wut
banyak Iya sekali yang mau iya. beli. Kan gitu ya. Jadi Ah saya hah. kira, ya kalau dari sisi ketahanan pangan, apa namanya, pandemi terhadap ketahanan pangan, kalau menurut saya belum apa, terhadap makro ya, skala makro, Mhm. kalau skala makro menurut saya enggak ada ininya, belum ngefek atau mudah-mudahan tidak akan terjadi. Karena Mmm. kenyataannya kan kita tahu pertumbuhan GDP pertanian malah tumbuh ya, Iya dua iya. koma enam persen ya. Nah, 2,16%, terus apa namanya, secara nasional berarti kan aman-aman. Hanya Mhm. secara mikro ke keluarga, ketahanan pangan keluarga mungkin jadi ancaman karena sebagian Oh. ada yang PHK, kena Iya, apa betul. macam-macam ya. Mhm. Tapi itu kan kementerian membantu lagi, ingat ya, tadi Mmm. operasi pasar sama pangan Mhm, murah. Nah, itu mhm. untuk mengantisipasi yang begitu. Jadi Mmm. ini sudah semua oleh Pak. Lalu kita ciptakan juga lapangan kerja yang baru ya, padat karya misalnya. Nah, ini kan dipercepat padat karyanya bagaimana supaya bisa menyerap banyak tenaga. Jadi kalau ada yang pulang-pulang nggak bisa bekerja lagi di situ bisa pindah ke sini misalnya. Ini saya kira program antara lain yang dikembangkan oleh Kementan ya Pak Menteri Pertanian mengantisipasi pandemi kemarin itu dan menjaga ketersediaan pangan pokok saya kira itu menjadi Mmm. perhatian beliau sehingga mudah-mudahan rakyat kita tidak ada yang kelaparan untuk Mhm. dalam rangka dalam masa pandemi ini. Mudah-mudahan segera selesai ini.